9 orang yang hadir, sedikit sekali. Nanti mungkin ada yang masuk. Ya, kebiasaan mahasiswa. eh untuk tugas strategi planning, ya silakan Anda cermati ulasan dari saya. Kalau bisa diubah, diubah. Kalau nanti eh, bisa dikumpulkan, kembali pada saya, boleh dikumpulkan kembali perbaikannya. Kalau sudah diperbaiki atau lebih perbagus, ya silakan aja. Ya, untuk tugas strategic planning. Gitu. Oke ya, jadi kemudian untuk tugas ujian yang terkait dengan strategic planning, ya barangkali eh, saya ingin tahu ya apakah kamu ngerjain itu bersama-sama dan lain-lain. Itu akan saya tanya. Ya, setelah strategic planning itu kan secara umum ada 4 tahapan utama, gitu ya. Ada bertanya dulu tentang di mana atau where we are now, posisi sekarang kan begitu ya. Apa aja yang kamu lakukan dalam tugas kamu di situ kan bisa. Terus kalau kamu melakukan SWOT, apa aja yang SWOT yang kamu lakukan, itu kan bisa di bagian dari apa yang kamu kerjakan itu kan ditanya lagi. eh, Sehingga saya bisa melihat sejauh mana mereka mengerti. Kalau ditanya secara cepat begitu, apa yang mereka tangkap. Kan begitu ya. Kemudian visi apa namanya, kemana kita mau pergi, visi misinya mau kemana, atau apa tujuannya, apa apa smartnya barangkali ya, SMART, itu smart. Apa namanya, spesifiknya, apa yang bisa diukur dari tujuannya. Tapi mungkin kamu tidak sampai ke sana ya, saya lihat ya smartnya. Mungkin ada satu satu grup yang ada itu yang sampai bisa smart, bisa jadi. Kemudian yang mungkin akan ditanya adalah itu urutan ketiga ya, gimana cara merealisasikannya, bagaimana cara, how to apa namanya, to get it ya, mencapainya ini. Nah, kita perlu strategi. Nah, Anda kan macam-macam kemarin strategi Anda. Ya, saya mau tahu aja apakah Anda ingat nggak strategi Anda itu? Ya, strategi yang apa namanya, yang kekuatan, yang kelemahan, strategi yang kelemahan opportunity, atau yang lain opportunity, terus yang kekuatan threat dan lain-lain. Ada yang membuat begitu dari mahasiswa kita. Nah, dapatlah dia strategi mungkin yang mempromosikan, menambah ini, menambah itu, memperbaiki layanannya, memperbaiki teknologinya, ya bagus-bagus deh. Anda sudah bisa berpikir di level mahasiswa, sudah bisa berpikir seperti eh, orang yang sudah profesional sedikit-sedikit lah. Itu kan perlu dalam dalam kehidupan Anda. Ya, kemudian bagaimana, ada yang lupa ya membuat bagaimana strategi Anda dengan, tentu strategi ini butuh sumber daya ya, sumber daya itu apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Terus kapan saja, bagaimana melaksanakannya, kapan aja, apa namanya, jadwalnya kapan. Kemudian berapa uang. Jadi kalau sumber daya ini kan harus ada uang ya, anggaran. Eh, Ya mungkin Anda bisa menjelaskan aja, tidak seluruh ini ya, tidak seluruh. Ya, strategi kami ini, salah satunya ini, jadwalnya ini, terus kami butuh orang ini, kemudian anggarannya ini, dan lain-lain. Nah, di mana kami bisa mengetahui dia akan berhasil. Nah, misalnya omsetnya naik, atau pelanggannya meningkat, atau jumlah ininya bertambah, atau jumlah ininya bertambah. Dan saya kira ini ada semua yang Anda lakukan di dalam strategic planning, di tugas-tugas Anda itu, yang saya kupas ya. Eh, Barangkali itu menjadi refleksi lagi, mungkin ada.
sebagian satu akan ditanya lagi bagaimana Anda melakukannya itu. Ya, jadi jangan sampai itu milik satu orang atau dua orang, itu milik semua. Apa yang Anda kerjakan, ada beberapa grup, 5 grup ya. Nah, itu menjadi milik bersama sehingga Anda bisa eh, apa namanya menuturkan kembali apa yang ini sudah direkam ya tadi. Halo, sudah ya, sudah direkam ya. Nah, ini sudah 13 orang baru masuk. eh Ya, itu kira-kira barangkali satu pertanyaan, kemudian mungkin ujian yang akan Anda hadapi. Mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya dengan baik. Gitu. Oke ya, Fasya ya, Ahmad Fauzi dan Marisa dan lain-lain, Degi dan lain-lain yang ada di sini. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, terima kasih. Kemudian beberapa analisa sudah saya terangkan, baik itu SWOT. Nah, SWOT itu terkait dengan strategic planning ya. Juga diagram tulang ikan ya, fishbone ya. Ada beberapa contoh, barangkali kalau setiap contoh ini Anda bisa memberikan semacam fishbone-nya itu sebagai latihan yang bagus juga. Ini kan sudah ada terima ya tryout ini. Jadi ini sebagai sesuatu yang Anda bisa jelaskan. Kalau masalah saya, masalah kecelakaan kerja apa aja penyebabnya? Bagaimana cara Anda menganalisanya? Kalau kantong semen Anda rusak, bagaimana cacat las? Itu kan Anda ketemu di pabrik nantinya. Cara berpikirnya seperti ini barangkali. Tidak langsung mengenai ferrit, cemented, dan segala macam. Ya, itu berpikir secara global dulu. Baru kemudian sampai ke yang kecil-kecil. Nah, tentu yang kecil-kecil ini barulah ilmu yang Anda pelajari di kampus itu. Tapi cara berpikir globalnya yaitu ini, fishbone diagram dan lain-lain itu sangat dipentingkan di dalam ini. Ya, itu barangkali uh, pertanyaannya. Kemudian yang saya kuliahkan juga terkait dua hal ya, lean manufacturing. Kemarin sudah masuk. Di lean manufacturing ini, Anda dikenalkan baru ini ya, apa itu pemborosan? Ada 7 ya kalau masih ingat ya. Kemudian ingat semua ya 7 ya. Ada yang apa ya? Kalau saya ingat pertama itu apa ya? Overproduction ya, ya over ya. Apalagi ada yang Hah? Apa? Apa? Lupa. Apa? Waiting ya. Buka aja. Waiting. Apalagi kira-kira? Hah? Transport, inventory, Pak. Ya, transport ya, transport. Betul. Inventory ya, inventory itu persediaan barang yang terlalu banyak itu kan juga jelek. Apalagi mau motion ya. Sudah cukup satu. Over processing misalnya ya, terlalu banyak diproses, ya rugi dong. Kemudian setelah produk dibuat, tapi akhirnya dia menjadi sebuah yang eh, cacat, ya itu 7 pemborosan. Waiting ini sering ini ya, waiting ini nunggu-nunggu, yang enggak. Jadi akhirnya habis waktu karena nunggu-nunggu. Listrik mati, misalnya ya, atau apa namanya eh, materialnya belum sampai satu satu buah, atau orangnya sakit, atau mesinnya rusak, ya nunggu dong. Semuanya itu kan menjadi sebuah persoalan. Jadi kalau persoalan jadi akan bermasalah pada sistem manufaktur. Maka nggak boleh terjadi ini. Apalagi rusak ya, rusak, defect, udah susah-susah dibuat, akhirnya cacat, nggak bisa dihasilkan uang dari itu. Itu kan sangat bermasalah ya, defect. Nah, itu
disebut dengan 7 pemborosan. Nah, yang belum saya terangkan misalnya adalah ini. Ini kan masalah ini namanya, ini masalah ya, masalah. Nah, nah apa obatnya? Obatnya atau mengatasinya ya apa solvingnya? Ini kan masalah itu problem ya, bahasa Indonesianya problem ya, problem. Ya bahasa Inggris lah problem. Dia problem solving, apa solvingnya? Solvingnya apa solusinya ya, solusi. Solusi itu apa? Solusinya apa saja? Nah, solusi ini kan belum saya jelaskan. Maka hari ini coba saya sedikit jelaskan. Jadi kalau solusinya bagaimana supaya tidak terjadinya atau diperkecil atau diperinikan ininya. Nah, ini bagian kita kuliah hari ini yang dihadiri 13 orang cuma, tapi mudah-mudahan mendengar semua. Nah, solusinya itu pertama ada beberapa ya, ada beberapa obat. Solusi itu kan obat ya. Kalau Anda masalah Anda sakit, ada obatnya. Jadi ada ini ya, flexible resource, ada namanya cellular layout, ada production flow, ada full production system, ada Kanban, ini bahasa Jepang. Ini tidak terlalu ya. Terus ada sistem yang disebut total productive maintenance, ada supplier network, jaringan antar pemasok, dan bagaimana meminimalkan itu cacat. Itu obatnya barangkali ya. Jadi obatnya. Nah, obatnya ini saya tanya dalam sebenarnya PR nanti ya, obatnya itu dalam PR. Jadi kalau tidak salah ada PR Anda saya tadi. Sudah kasih PR-nya ya? Oh belum ya? Oh, belum. Router out ya. PR-nya ada semacam PR untuk apa namanya mengetahui obatnya tersebut. Tapi kuliahnya seperti ini. Nah, pertama adalah flexible resource. Gimana ya ini cara menerangkannya? Ini sumber daya yang atau operator yang multifungsi yang mampu memperkerjakan beberapa operator, artinya dia bisa bekerja untuk beberapa mesin, ya. Sehingga kalau persoalannya misalnya apa ya, permintaan barang itu sangat berubah-ubah, misalnya kalau banyak ya kerja semua, tapi kalau sedikit cukup satu orang kerja atau dua orang kerja, karena itu akan menghemat apa ya, menghemat biaya itu. Nah, jadi kalau satu orang dua orang kerja, yang satu dua ini harus multifungsi, ya tahu semuanya. Nah, terus ini nanti apa namanya berimplikasi kepada pemborosan yang disebut ini over production, ya, ya, dan ya over production ya tidak berlebih dia. Nah, mungkin agak ini ya. Kemudian obatnya apa? Membuat sebuah bentuk layout yang selular pakai ini. Gimana contohnya? Misalnya gini ya. Jadi eh, bentuknya seperti ini sel U misalnya. Ini seperti sel U. Ini akan memudahkan kalau misalnya kalau dia bekerja penuh, dia bisa bekerja dengan dia kan tujuh apanya ini, tujuh apanya mesinnya. Ya masing-masing orang masing-masing satu mesin. Tapi kalau dia produksinya sedikit, kalau tujuh kan nganggur. Nah, jadi mungkin apa namanya kalau bentuk sel ini dia cukup dua, tapi yang satu itu yang disebut fleksibel tadi. Yang satu mesin bisa menguasai tiga, satu orang bisa menguasai tiga dan satu orang lagi bisa menguasai empat mesin. Nah, di sini cellular layout ini bisa mengatasi sebenarnya efek motion, pemborosan motion. Jadi gerakan orang itu lebih ke sedikit, tidak terlalu jauh bergerak, sehingga hemat dari segi gerakan. Jadi pemborosan yang apa namanya yang dituju sebenarnya adalah motion, ya, gerakan yang sedikit sebenarnya. Itu yang disebut dengan
cellular layout. Kemudian transportation, production flow. Nah, usahakan dalam pabrik Anda alur produksinya itu tidak kacau seperti ini. Dari mesin satu ke mesin lain itu kacau. Ini menimbulkan pemborosan ini. Nah, usahakan buat suatu sistem di mana dia akan membentuk suatu aliran. Ya, ini khusus ini khusus ini. Nah, kalau membentuk suatu aliran, nah dia akan apa namanya? Akan pemborosannya misalnya dari segi motion juga berkurang, dari segi weighting juga berkurang di sini. Weightingnya berkurang sehingga pemborosannya jadi berkurang. Nah, itu cara-cara teknik obat bagaimana pabrik itu harus membuat diri tidak acak-acakan aliran proses di pabriknya itu dibuat sebuah aliran yang relatif membentuk suatu aliran atau flow. Nah, jadi ini pernah nih di Jerman juga dulu kita bagaimana menata pabriknya untuk mendapatkan satu flow. Memang nggak terlalu mudah ya, nanti ada cara-cara teknik tertentu untuk menata menjadi untuk suatu flow. Nah, kemudian caranya lagi eh, setelah terbentuk flow, usahakan ada ini namanya takt time. Takt time ini waktu yang sama setiap stasiun. Satu stasiun. Jangan sampai waktu stasiun 1 dengan stasiun 2 waktunya berbeda. Dengan 3 itu akan potensi akan membentuk apa yang disebut waiting. Waiting dia nanti. Ya, waktu tidak sama kan waiting dia. Nah, waiting itu adalah sumber pemborosan. Jadi seperti orang gotong royong ya membuat memindahkan batu itu masing-masing akan sama gerakannya. Satu yang tidak sama dan satu mestinya kesusahan, nah maka sistem sistem itu menunggu semuanya. Atau satu yang sakit atau satu apa kan menunggu. Nah, jadi di dalam pabrik itu bagaimana Anda membuat sebuah proses itu menjadi ada takt time namanya. Takt time ini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya yang lainnya disebut cycle time. Jadi ada cycle time seperti Anda ditugaskan di semester sebelum UTS mencari cycle time. Cycle time itu harus ada. Nah, bahkan di apa namanya di pabrik-pabrik cycle time itu dijaga dengan di bawahnya itu dipasang bel yang pelan-pelan jalannya. Ya, kalau cycle time-nya dengan bel itu digerakkan pelan-pelan, kalau dia lambat ya tertinggal. Itu tidak boleh. Jadi cycle time ini perlu dijaga atau takt time bahasa lainnya. Ini akan berdampak kepada pemborosan yang disebut waiting. Ya. Nah, usahakan produksi Anda bersifat pull. Apa pula pull ini? Pull dan push. Ya, pull itu ditarik. Ya, ditarik. Ya, ditarik. Siapa yang menarik? Yang ditarik oleh konsumen. Jadi Anda berproduksi jangan berproduksi tanpa tahu konsumennya butuh berapa. Jadi konsumen saya butuh berapa, itulah yang saya produksikan. Kira-kira begitu. Nah, ini akan menanggulangi sebuah pemborosan yang disebut over production. Karena ini kalau over production Anda harus menangani dia. Kalau dia berlebih di produksi, ya nanti Anda sediakan tempat untuk dia, segi registrasi, kasih orang, kasih alat transport untuk mengantar dan menjemputnya nanti. Ya, ya boros lah. Kalau dapat, tidak ada seberapa itu yang diproduksi, sedapat itu yang dibutuhkan. Itu yang disebut pool. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu ya, kita produksi terlalu banyak, yang berbahaya terlalu sedikit. Nah, itu juga kacau juga. Dapat sama ya. Itu ada teknik-tekniknya nanti. Itu dikuliahkan lebih lanjut di S2 atau di apa. Bagaimana supaya produksi itu bisa sesuai ya sama antara permintaan pasar. Kita nggak tahu pasarnya butuh berapa. Nah, kemudian
kita berproduksi sesuai dengan itu. Itu tidak mudah ya sebenarnya, tapi itulah yang membuat kita salin ya. Oke. Kemudian membentuk sistem Kanban namanya. Ini bahasa Jepang. Semacam kartu ya, kartu informasi mengenai produk. Nah, itu. Ya, seperti ini Kanban ya. Jadi sebenarnya Kanban ini di supermarket bagusnya diterapkan di supermarket. Jadi supermarket itu Kanbannya biasanya ada dua kotak. Dua kotak. Isi permennya mungkin di sini isinya isi apa ya? Permen apa gitu, bembeng atau apa, ini 20. Ini 20. Nah, ini kartunya bembeng 20, nih bembeng 20. Biasanya itu disebut sistem dua Kanban namanya yang paling terkenal. Itu banyak dilakukan di supermarket. Jadi kalau kotak pertama ini hampir habis, kotak kedua muncul, bisa diambil orang, dan dari inventory akan keluar kotak ini yang kosong ini akan ditambah. Jadi selalu ada dua. Nah, persediaan gudang itu sesuai dengan kotak yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi Kanban ini menghemat inventory. Nah, inventory. Ya, jadi inventorinya di gudang satu Kanban. Jadi kalau Kanban yang satu udah laku, yang satu lagi kan masih tersedia nih. Jadi permintaan tetap ada, tetapi yang ini langsung masuk. Nah, nanti langsung pesan, ini kurang lagi nih. Nah, pesan. Jadi sehingga inventory kita lebih kecil, sehingga lebih lean namanya, lebih kecil. Jangan sampai barang itu menumpuk terlalu banyak di inventory, ya. Atau jangan sampai barang itu dibutuhkan tapi tidak ada. Itu tidak boleh juga. Dia tetap ada, tetapi jadi pakai sistem dua aja, dua kotak. Mungkin ada juga yang menerapkan di supermarket. Kalau satu kotak bahaya, tidak tahu eh, ini ya, tapi mungkin tidak tahu lah ya. Kalau di pabrik memang begitu, dua kotak, sistem dua kotak, sehingga kotak satu menjadi warning kalau dia dia sudah habis, menjadi warning untuk disediakan inventorinya. Nah, itu yang disebut dengan sistem Kanban. Jadi ada pakai kartu ini. Jadi sekarang sudah pakai barcode dan segala macam di Kanbannya itu. Kemudian ini melaksanakan apa yang disebut sistem total uh, productive maintenance, ya, melaksanakan sistem yang disebut total productive maintenance. Ini satu sistem yang di pabrik, ya, di pabrik sistem melakukan total produktif. Apa intinya? Dia melakukan perawatan, ya, supaya mesinnya itu jalan terus, ya, jalan terus dan baik, ya, jalan dan baik, jalan dan baik. Nah, gitu. Kalau jalan terus, dia untuk mengindikasi supaya tidak terjadi apa namanya waiting. Ya kalau tidak ada maintenance, mesinnya rusak, tentu waiting semua. Mesinnya rusak, bagaimana kita berproduksi kalau mesin rusak kan waiting. Kalau baik, artinya mesinnya terkalibrasi, ya bagus, sudah. Maka itu akan mengurangi pemborosan yang disebut dengan defect. Ya, kalau mesinnya tidak jelek kan bisa. Defect itu kan munculnya dari mesin sering. Ya, jadi menjalankan total productive maintenance itu bisa mengatasi pemborosan yang disebut dengan wetting dan defect. Ya, apa? Uh, ya, cobalah Anda berproduksi mesinnya rusak, kan kacau, nggak bisa berproduksi hari itu. Atau mesinnya itu jadi sumber biang cacat, salah terus settingnya. Jadi itu sumber pemborosan. Ya ini dua ini, ya dua ini. Oke, dan Anda harus membuat kontrak dengan supplier Anda. Ya, ini untuk pabrik ya, karena kalau mobil itu kan ada lebih dari 5.000 part, dia harus membangun kontrak supaya suppliernya jangan sampai membeleo, tidak kirim barang, sehingga dia produksinya jadi flow, mengalir flow.
Nah, ini untuk mengatasi apa namanya waiting kan, waiting. Ya, kalau pemasoknya satu nggak masukkan kamu, gimana produksinya? Iya kan, hari itu kacau. Saya masak kue kue bika misalnya, yang satu nggak kasih kelapanya, ya gimana? Nggak produksi kue juga bika hari itu. Maka kamu harus buat kerjasama dengan produsen kelapa supaya jangan sampai mengganggu produksi kamu. Nah, itu supplier network. Nah, terus bagaimana meminimalkan cacat ya? Nah, jadi apa namanya? Eh, ada sistem yang kalau jidoka namanya, ya. Kalau terjadi cacat bunyi dia. Aha, bunyi dia otomatis. Jadi bisa mendeteksi ya. Itu bagus itu. Jangan sampai terlanjur cacatnya udah jalan terus kita produksi ya. Nah, ada lampu yang mengatakan oh kalau cacat terjadi bunyi dia. Jadi itu oh, ini. Atau sistem yang bisa apa namanya kayak ini nih ya bisa mengatasi cacat dari konstruksinya. SIM card ini, SIM ini kalau nggak mungkin kita masangnya kalau pakai tanda kan nggak mungkin atau bentuknya gini nggak mungkin kita salah masuk. Kalau salah masuk ya atau perbedaan ketinggian dan segala macam sehingga nggak mungkin atau ya kayak listrik ini ya nggak mungkin salah salah masuk positif negatif atau segala macamnya karena sudah dibuat sistemnya supaya benar tidak mungkin terjadi cacat. Nah namanya itu Poka-yoke ya Poka-yoke itu untuk mengatasi defect ya itu. Nah ada lagi satu lagi di belakang itu sebenarnya di depan ini ya sebenarnya di depan ini dia nih. Nah yang terus melaksanakan apa yang disebut visual management ya manajemen yang visual. Jadi semuanya itu bentar, semuanya itu misalnya teratur buat perkakasnya baik begini, ada warna ini dan segala macam. Jadi orang nampak visual ya sehingga ini mengatasi lean manufacturing yang disebut motion. Jadi orang tahu dan cepat tidak perlu cari-cari dan segala macam. Jadi kerjanya lebih cepat ya. Semuanya serba dengan visual udah tanda ini bukan lebih mudah mengantisipasi dan segala macam. Sehingga eh, jadi kalau di rumah Anda ya kalau melaksanakan lean ya buatlah papan yang bisa meletakkan alat-alat dengan bagus misalnya itu ya contohnya itu atau seperti ini yang kacau dan ini lebih visualnya lebih ininya lebih bagus. Ini disebut apa ya sistemnya itu sebenarnya tidak hanya visual disebut 5S namanya. Ya kalau Anda cari ini terkenal sebenarnya 5S singkatan dari ini ya sort, set, shine, standar, sustain ya. Nah, maksudnya apa sort? Sort itu pertama klasifikasikan ya, klasifikasikan eh, mana mana yang kalau saya ini ya kalau surat-surat saya klasifikasikan berdasar tahun misalnya atau berdasarkan ini jadi ada klasifikasi. Nah kita diajarkan ini di MAS di universitas ini ya bagaimana di administrasi kalau di pabrik ya klasifikasikan misalnya bautnya jenis ini jadi dalam satu klasifikasi kemudian set. Nah, ini di set dia ya di set bukan stabilizer ini namanya di set dia diletakkan pada klasifikasinya ini mungkin skru aja ini untuk pembuka ini untuk jenis ini begitu sehingga orang tahu ini klasifikasinya ya sama dengan kita mengklasifikasikan baut misalnya dari ukuran atau dari bentuk atau dari apanya sehingga ada yang satu ini untuk yang ini sehingga ini sangat apa ya sangat memudahkan dari apa namanya dari defect yang motion ya habis waktu nyari-nyari dan segala macam motion atau waiting juga bisa tidak menunggu-nunggu kita ya juga
bisa praktek 5S ini. Kemudian kita bersihkan dia. Nah, kemudian kita buat sebuah standar kerja yang sesuai dengan apa yang kita buat itu. Ini standar kerjanya. Kemudian itu dilatih setiap hari, karena itu kadang-kadang nggak dilatih. Dilatih setiap hari sehingga orang terbiasa dengan cara begitu. Itu yang disebut sustain. Disustainkan dia, dibuat berkelanjutan. Sehingga menjadi budaya baru, budaya kerja baru yang lebih lean. Nah, ini yang disebut 5S ya, singkatan dari short, set, shine, standardize, and sustain bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Jepangnya Sairi, Saiton, Saiso, Seketsu, dan Shitsu Suke ya. Nah, inilah kira-kira contoh-contoh obat di mana di pabrik, kalau Anda bekerja di pabrik, bagaimana pabrik itu nanti Anda bisa menurunkan ongkos. Wah, terlalu ini ya kita lakukan lean manufacturing. Caranya sehingga nanti mudah-mudahan dengan cara ini pabrik akan bagus. Tujuannya kan begitu. Nah, ini contoh-contoh ya, saya kira cukup di situ. Nah, kemudian supaya Anda bisa belajar, saya kasih PR. PR ini sekalian mungkin pertanyaan. Jadi, pertanyaan ujiannya barangkali ya seperti PR yang akan saya berikan. Ini pemborosan, yang B-nya bila terjadi, misalnya cellular layout, ini untuk mengatasi cacat yang mana, jelaskan itu. Ya, jadi itu dalam suatu tugas nanti, kira-kira saya akan kasih di mana tugasnya ya, coba saya lihat. Nah, ini tugasnya, kira-kira ini tugasnya. Ini yang masuknya berapa orang nih? Baru 13 ya, baru 14. Nah, ini keterangan aja. Misalnya ini, menjelaskan istilahnya, Anda bisa cari di internet, kemudian eh, apa kaitannya terhadap eh, ini ya, tujuh pemborosan. Misalnya WIP, ini Anda cari di internet, WIP ini singkatan dari Work in Process. Artinya banyak benda-benda setengah jadi, yang belum jadi, yang berada di lantai produksi, yang belum dapat diproses lebih lanjut. Nah, artinya apa? WIP ini biang keladi dari waste mana? Dari yang 7 itu. Nah, tentu jawabannya waiting. Mengapa? Karena menunggu proses berikutnya. Ya kan dia menunggu. Atau transportation, karena WIP itu perlu ditransport. Ya, dan inventory jelas karena WIP itu membuat inventory kita atau tempat untuk meletakkan barang itu menjadi besar. Nah, di tempat produksi jadi makin besar jadi inventory sehingga WIP itu berkontribusi terhadap 3 pemborosan. Nah, ini PR Anda nih, full production system. Tadi apa full production system yang pesanannya ditarik oleh konsumen. Nah, itu. Kaitannya dengan 7S, jawabannya adalah kalau dia ditarik konsumen tidak terjadi apa? Over production. Nah, itu jawabannya kira-kira. Nah, kalau cellular layout apa? Ya, layout yang berbentuk sel misalnya. Ya, sehingga orang permintaan yang banyak bisa bisa penuh tapi permintaan sedikit bisa dengan orang yang sedikit. Nah, apa yang apa namanya? Waste yang ditanggulangi, waste yang ditanggulangi adalah kalau selular tadi apa? Gerakan, nggak salah motion misalnya. Kalau Pokayoke sistem anti cacat ya, jadi waste-nya cacat. Takt time ini tentu apa tadi menunggu. 5S apa tadi ya? TPM apa tadi? Kanban apa tadi? Jidoka apa? Visual management apa kira-kira waste yang ya silakan aja nih soalnya di PR Anda cari jawabannya. Anda cari apa ini full process system apa, kemudian apa kaitannya dengan
seven ways yang ada. Nah, kira-kira itu yang saya perlu tambahkan pada perkuliahan ini. Mungkin waktunya tidak terlalu ini. Mungkin pertanyaannya kira-kira ke arah sana. Jadi pertanyaannya kira-kira ke strategic management atau ke Fishbone atau kepada lean manufacturing secara umum. Baik itu pemborosan yang ada maupun bagaimana hubungan pemborosan dengan sistem-sistem yang seperti ini. Ya, sistem ini akan mengatasi pemborosan yang mana? Kira-kira begitu. Ada pertanyaan?